Selamat malam teman-teman, kembali lagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bahas masalah tentang pahlawan lingkungan di seluruh dunia. Jadi supaya kita semua tahu bahwa di seluruh dunia ini atau orang-orang di setiap kota atau di setiap tempat, di setiap negara itu memiliki pahlawan lingkungannya masing-masing. Jadi buat yang pecinta lingkungan atau yang aktivis lingkungan yang ingin membawa perubahan pada lingkungan, semangat karena dari dulu sudah ada orang-orang baik atau orang-orang yang pengen membawa perubahan pada lingkungan. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Selalu guys slide-nya. Yang pertama ada Russell Carson. Yang pertama, ya ini teman-teman, dia adalah seorang ilmuwan. Dia lahir pada tanggal 27 Mei 1907 di Springdale. Nah, jadi sejak kecil ini Rachel itu memang wanita yang cinta terhadap alam ya, dan sifatnya ini diwarisi oleh ibunya. Nah, dia ini pernah berkuliah di, sekarang kalau bisa disebut namanya Chatham University. Terus dia juga lulusan dari Universitas John Hopkins pada tahun 1932. Nah, jadi aksinya dia itu dilakukan setelah dia Perang Dunia Kedua. Jadi dia menantang praktik ilmuwan, terus ada pertanian dan pemerintah yang pada saat itu menggunakan pestisida. Nah, untuk Russell sendiri ya bisa dikatakan dia adalah atau dia masuk ke dalam tokoh pejuang lingkungan hidup di seluruh dunia. Eh, karena dari Russell sendiri dia turut menyerukan perubahan dalam cara manusia memandang dunia yang akan berdampak panjang pada lingkungan hidup gitu. Nah, jadi pada saat dia membela itu kan dia dia banyak diserang habis-habisan terutama oleh industri kimia dan pemerintah. Nah, tapi walaupun dia diserang habis-habisan, si Russell ini dia tidak menyerah, guys. Jadi dia terus menyerukan perubahan, dia terus melakukan membawa perubahan pada dunia dengan tetap berani menyuarakan betapa bahayanya pestisida itu. Sampai sekarang kita masih gunakan pestisida itu ya sampai detik ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di selanjutnya ada Chico Mendes. Nah, dia ini dijuluki itu ya, martir hutan hujan karena dia menyelamatkan hutan hujan. Nah, jadi dia ini lebih dikenal dengan nama Chico Mendes, tapi nama aslinya Francisco Alves Mendes Filho. Nah, dia lahir pada tanggal 15 Desember 1944 di Seringal, Bom Futuro. Itu adalah nama dari sebuah kota kecil guys yang ada di Brazil, di negara bagian Aceh. Nah, jadi dia ini bapaknya itu seorang penyadap karet guys. Nah, dia sendiri memiliki 17 saudara kandung. Ya, bayangkan, banyak banget orang zaman dulu, banyak 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 rezeki. Tetapi hanya di 6 antaranya yang selamat. Jadi yang lainnya mohon maaf meninggal. Nah, pada tahun 1980 Chico dikenal sebagai aktivis serikat buruh yang radikal dan juga aktivis. Meskipun begitu, dia juga ikut mencalonkan diri untuk beberapa posisi politik lokal seperti wakil negara dan anggota dewan. Tapi meskipun begitu guys, dia tetap masuk ke dalam daftar tokoh pejuang lingkungan hidup di seluruh dunia. Karena upayanya itu tadi untuk menyelamatkan hutan hujan. Bisa dibayangkan guys. Itu tadi julukan dia itu eh, martir hutan hujan. Selanjutnya kita masuk ke, nggak mau gerak guys itunya. Kita masuk ke Paul Watson. Nah, di situ ada tulisan bajak laut. Jadi Paul Paul Franklin Watson ini lahir pada tanggal 2 Desember 1950 di Toronto. Nah, jadi menurut Lembaga Konservasi Gempa Laut pada sekitar tahun 1968 dan awal 1970-an, jadi Watson ini dia sempat atau dia bergabung dengan penjaga pantai Kanada. Nah, dari situ dia bertugas terus di kapal Battleship dalam pencarian dan penyelamatan. Terus selanjutnya pada tahun 1969
Watson ini dia bergabung dengan Protes Sierra Club. Jadi di mana di situ dia dan klubnya itu dia menentang pengujian nuklir di suatu pulau. Nah, terus lanjut lagi pada tahun 1970, Watson juga aktif dengan Front Pembebasan Vancouver dan Jipis Vancouver. Apa itu saya kurang tahu guys. Nah, dia juga ini salah satu anggota dari Greenpeace guys. Greenpeace kan masih ada sampai sekarang. Nah, terus jadi selain itu juga Watson adalah koresponden dari lapangan untuk pembela satwa liar. Nah, terus selanjutnya Watson juga merupakan salah satu pendiri Friends of the Wolf dan Earth Force Environmental Society. Nah, jadi pada Januari 2008, Paul Watson dinamai oleh The Guardian sebagai salah satu dari 50 orang yang bisa menyelamatkan planet ini, guys. Bayangkan, untuk karya lembaga konservasi gembala laut. Nah, jadi itu anunya dia, usahanya dia. Terus di tengah penghargaan yang luar biasa, ya ada juga banyak kontroversinya guys. Tapi meskipun begitu, tetap Watson layak masuk ke dalam daftar tokoh pejuang lingkungan hidup guys. Karena upayanya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bayangin tadi dia masuk dari salah satu dari 50 orang guys yang bisa menyelamatkan planet ini. Jadi gimana ya, pahlawan lingkungan itu keren guys kalau aku bilang. Pokoknya keren, keren banget. Terus lanjut slide keempat. Nah, di sini ada Daniel Hopper atau yang biasa dikenal Swampy. Ya, dia lahir tahun 1973. Dia ini seorang aktivis guys dari lingkungan Inggris. Seorang aktivis lingkungan dari Inggris. Maaf, kelibet-libet. Di sini dia aktif dalam berbagai protes. Contohnya saat dia itu menentang perluasan jalan A30 pada tahun 1996. Dia juga masuk dalam protes terowongan lain yang dimaksudkan untuk mencegah pembangunan landasan pacu kedua di Bandara Manchester. Nah, selain itu juga dia ini terlibat juga dengan kelompok yang protes kapal selam nuklir Trident di Fastland, Skotlandia. Pokoknya teman-teman banyak banget hal positif dan juga penghargaan yang didapatkan oleh Daniel ini. Sehingga ya dia masuklah ke dalam daftar tokoh pejuang lingkungan hidup di seluruh dunia. Itu guys, keren. Selanjutnya yang terakhir, dia sini Igor. Jadi nama lengkapnya adalah Albert Arnold Gore. Dia lahir tahun 1948. Jadi guys, dia ini adalah seorang politikus dan pecinta lingkungan Amerika yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat yang ke-45 dari tahun 93 sampai dengan 2001. Nah, jadi menjelang akhir masa jabatannya itu Gore terpilih sebagai calon presiden dalam konvensi Demokrat untuk pemilihan presiden tahun 2000. Nah, tetapi dia tuh kalah guys dalam uh, pemilihan presiden itu karena waktu itu diadakan penghitungan ulang di Florida. Jadi dia kalah. Terus setelah masa jabatannya sebagai wakil presiden berakhir tahun 2001, nah Gore tetap menonjol sebagai penulis dan aktivis lingkungan. Nah, profesinya sebagai aktivis lingkungan perubahan iklim membuatnya mendapatkan bersama-sama dengan IPCC atau hadiah Nobel Perdamaian pada 2007. Nah, Gore sendiri telah menerima sejumlah penghargaan yang mencakup hadiah Nobel Perdamaian. Intinya eh, Nobel Perdamaian itu tentang perubahan iklim guys pada tahun 2007. Pokoknya banyak banget penghargaan yang sudah didapatkan dari dia. Karena segudang prestasinya, Gore merupakan politikus yang pantas untuk masuk ke dalam daftar tokoh pejuang lingkungan hidup di seluruh dunia. Pada dasarnya, yaitu tadi seperti yang saya bilang di awal-awal, di seluruh penjuru dunia ini ada segelintir orang yang menyadari adanya perubahan iklim, pemanasan global. Nah, jadi bagi kalian semua yang ada di luar sana maupun yang ada di Indonesia pun luar sana, jika kalian ingin menjadi seorang pahlawan, ya tidak susah-susah sebenarnya guys. Mulai dari diri sendiri menjadi pahlawan lingkungan, keren guys. Nah, untuk kamu, pesan untuk kamu ya, untuk kalian semua maksudnya atau saya juga, kita bisa saja menjadi pahlawan. Caranya dimulai dari sendiri, ya, dari contohnya membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga dengan kita mengurangi atau meminimalisir penggunaan plastik. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Untuk slide terakhir adalah ini. Terima kasih kita sudah selesai membahasnya.
videonya sampai 10 menit ini. Nah, ini ada kata-kata gimana? Apakah kalian sudah peduli dengan lingkungan sekitar kalian? Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kata. Karena ini ngambil videonya cuma 3 kali take. Mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.